Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal sosok Syekh Subakir. Ulama Wali Songo pertama di Nusantara adalah Syekh Subakir. Dia dikirim oleh Sultan Muhammad Thyssen dari Kesultanan Turki Utsmaniyah untuk menyebarkan Islam di Nusantara atau Indonesia, yaitu di wilayah Tanah Jawa. Menurut cerita, pada awal penyebaran agama Islam di Tanah Jawa, Syekh Subakir telah membersihkan Tanah Jawa dari pengaruh buruk makhluk halus. Kisah itu dimulai ketika Sultan Muhammad Tekas bermimpi mendapatkan wangsit untuk membawa Islam ke Timur Asia atau Jawa. Jumlah mubalihnya harus 9, dan jika salah satunya pulang atau meninggal, ulama lain akan menggantikannya selama jumlah tetap 9. Para ulama yang dikumpulkan ini memiliki keahlian dalam bidang mereka masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah, dan sebagainya. Di kemudian hari, beberapa ulama dikirim ke Nusantara atau Tanah Jawa. Namun, utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah telah datang ke Tanah Jawa beberapa kali untuk menyebarkan agama Islam, tetapi mereka gagal. Pada saat itu, Pulau Jawa masih dianggap sebagai hutan belantara yang mengerikan, dengan makhluk halus dan jin-jin yang kejam. Kemudian, ulama asal Persia Syekh Subakir, yang ahli dalam ruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika, diutus ke Jawa untuk menangani masalah gaib dan spiritual yang dianggap menjadi penghalang untuk penerimaan Islam oleh masyarakat Jawa pada saat itu. Tujuannya adalah untuk berhasil menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Sesampainya di wilayah Nusantara, dapat menerawang makhluk halus itu dan menemukan alasan utama mengapa para ulama sebelumnya gagal karena dihalangi oleh jin dan dedemit di Tanah Jawa. Jin, dedemit, dan lelembut ini juga dapat mengubah wujud menjadi ombak besar, angin puting beliung, atau apapun yang mereka inginkan. Batu hitam dari Arab yang telah dirajah sudah dibawa oleh Syekh Subakir. Di puncak Gunung Tidar, Magelang. Batu bernama Raja Aji Kalacakra kemudian diletakkan di tengah-tengah Tanah Jawa. Karena itu, Gunung Tidar dianggap sebagai pusat Tanah Jawa. Alam kembali cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung, semuanya karena kekuatan gaib suci dari batu hitam tersebut. Selama 3 hari 3 malam, tiba-tiba mengalami perubahan yang signifikan. Mendung, angin kencang, dan kilat menyambar menyebabkan hujan api di mana-mana. Gunung bergemuruh tanpa henti. Semua makhluk halus, iblis, dan siluman yang tinggal di sana melarikan diri untuk selamat. Karena tidak mampu menahan panas dari pancaran batu hitam, semua hanyut. Selain itu, makhluk halus yang masih hidup harus mengungsi ke lautan. Hawa panas membunuh sebagian jin lainnya. Dengan melihat hal itu, orang mengatakan bahwa Sabda Palon, penguasa Nusantara, adalah raja bangsa jin yang telah bersemayam di puncak Gunung Tidar selama 9.000 tahun pun merasa terusik keberadaannya. Sabda Palon kemudian pergi untuk mencari tahu apa yang menyebabkan hawa panas untuk jin dan lelembut. Setelah itu, Sabda Palon berdebat dengan Syekh Subakir. Dia menanyakan alasan pemasangan batu hitam tersebut. Menurut sang ulama, dia bermaksud menancapkan batu hitam itu untuk mengusir jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran Islam di Tanah Jawa. Setelah berdebat lama, mereka akhirnya mengadu kekuatan. Pertempuran antara keduanya berlangsung selama 40 hari, 40 malam, membuat tanah Pulau Jawa berguncang keras oleh badai yang kuat. Danyang Tanah Jawa Sabda Palon, juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya, merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Ini dilakukan karena kekuatan wali utusan Allah tidak dapat dikalahkan begitu saja. Dalam upaya menyebarkan Islam di Tanah Jawa, Sabda Palon menetapkan beberapa persyaratan. Salah satunya adalah bahwa dia memberikan kesempatan kepada Syekh Subakir dan para ulama untuk menyebarkan Islam di Tanah Jawa, tetapi tidak dengan cara yang memaksa. Selanjutnya, Sabda Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk menjadi raja di Tanah Jawa, tetapi dengan catatan. Para raja Islam harus memegang kekuasaan, tetapi tidak boleh meninggalkan budaya dan tradisi mereka. Biarlah kebiasaan dan budaya berkembang dengan cara ini. Akhirnya, Syekh Subakir menyetujui persyaratan ini agar dia dapat menyebarkan agama Islam dengan tenang. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir membersihkan beberapa lokasi terkutuk di Jawa yang dihuni oleh para raja jin dan makhluk halus lainnya. Versi lain mengatakan bahwa mereka membersihkan Gunung Tidar dari bangsa jin saat itu. Sebuah cerita mengatakan bahwa Syekh Subakir membawa tombak kiai panjang, senjata pusaka, dan dia menancapkannya di puncak Tidar sebagai penolak balak. Selain itu,
Benar bahwa tombak sakti itu membuat lelembut dan jin menjadi sangat panas. Akibatnya, penunggu yang telah tinggal di Gunung Tidar kemudian lari tunggang langgang meninggalkannya. Sebagian pengikut bangsa jin dari Sabda Palon melarikan diri ke timur dan menetap di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Gunung Merapi, yang dianggap sebagai Gunung Aker. Beberapa pengikut lain melarikan diri ke Alas Roban dan ke Gunung Serandil. Masyarakat masih menjaga tombak itu dan menempatkannya di puncak Gunung Tidar, dikenal sebagai makam tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, Gunung Tidar aman dari kekuatan jin dan makhluk halus. Penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lebih mudah karena keberhasilannya menguasai tanah Jawa. Pada saat itu, nama Syekh Subakir menjadi sangat terkenal dan dikagumi oleh para pendekar, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan, dan orang-orang di tanah Jawa. Karena mereka terkesan mendewakan ulama Persia itu. Untuk menyelesaikan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir dan mempertahankan keyakinan umat Islam, pada tahun 1462 M, Syekh Subakir kembali ke Persia, Iran. Ini dilakukan untuk menghapus kefanatikan dan mengembalikan masyarakat kepada tauhid yang benar. Selain itu, tugas utama Syekh Subakir, yaitu menghilangkan pengaruh buruk makhluk halus dari tanah Jawa, telah diselesaikan. Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo, menggantikan Syekh Subakir setelah dia meninggal. Namun di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah, ada petilasan makom Syekh Subakir. Tempat ini pun kerap didatangi para peziarah yang ingin melihat tempat tersebut. Wallahualam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.